Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, di sore yang indah ini kita oleh Allah masih ditakdirkan bisa menghadiri atau bertolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu, langkah-langkah kita semua datangnya ke tempat yang mulia ini Allah jadikan langkah-langkah ibadah. Amin. Dan juga mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah jadikan saksi bahwa nanti kita mudah-mudahan dikumpulkan kembali berada dalam naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam pimpinan umat sedunia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mengikuti jejak dan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Darama, alhamdulillah, hapunten rada telat, hilap deui ibu. Alhamdulillah ibu ketua, pas saya mau berangkat ini mau undangan, malah mau undangan, masya Allah. Dan saya berpikir tadi setelah sholat asar, kayaknya ada schedule ini apa ya kata saya ini selain daripada undangan gitu ya. Alhamdulillah pas mau berangkat sama si ibu ketua nelpon, Pak Ustadz ditunggu. Oh iya kata saya, masya Allah, maafin ya Bu ya, maafin, masya Allah ya. Jadi fokusnya kalau sekarang itu saya fokusnya alhamdulillah bukan cuma maksudnya suka ke Bandung kadang mondar-mandir ngisi seminar Bu. Ya seminar kemarin di Jawa Barat, narasumbernya juga alhamdulillah saya malah disuruh nginep. Cuman saya selalu nolak kalau nginep di sana karena nggak ada yang nemenin. Ibu, insya Allah dalam pertemuan awal ini kita sedikit membahas tentang kewajiban qada dan juga fidyah yang selama ini kadang-kadang kita kurang paham ketika kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan ya, puasa wajib. Di antaranya di sini Ibu, langsung kita ke materi pembahasannya. Bab menerangkan tentang orang yang bisa meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Artinya orang tersebut bisa berbuka puasa di bulan Ramadan tetapi tidak dosa. Di antaranya kategorinya apa aja? Yang pertama, orang yang bisa meninggalkan, bukan meninggal ini mah, meninggalkan. Karena meninggal dengan meninggalkan beda ya. Ini mah yang meninggalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya satu, orang yang hilang ingatan. Bahasa Sunda teh pikun. Ting bahasa Jerman pikun naon tah? Ya. Lali ya. Lali. Pikun ya Bu ya. Kadang ingat kadang henteu. Nah, keur nganyuk ingat tempo mayar poho ta eta. Eta ya. Nah, hilang ingatan. Biasanya ini terkena kepada orang yang sudah lansia ya atau lanjut usia. Tapi kalau ada yang muda masih sudah pikun ya itu kayaknya ada kesalahan teknis itu ya. Kesalahan teknis. Salah pola makan kayaknya. Ya. Kemudian orang yang sakit. Yang sakitnya itu tidak ada sama sekali pengharapan sembuh. Atau kadang-kadang kita suka memponis, wah eta mah moal cagur sih eta mah. Kayaknya orang ini enggak bakalan sembuh. Jadi ingatnya ke meninggal aja gitu kan. Tidak ada harapan sembuh. Ya, itu. Nah, ya.
tidak ada harapan untuk sembuh, di mana-mana berbuka puasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi orang tersebut mengeluarkan fidyah dari tiap-tiap harinya itu 1 mud. 1 mud itu adalah bilangan ritli atau liter Baghdad. Kalau kita tasyarufkan di kita yaitu 1 liter 1 gelas atau 1 kilo. Jadi ketika kita punya orang tua yang sudah pikun, walaupun sebetulnya orang yang pikun tidak wajib puasa karena hilang ingatan. Cuman dikhawatirkan ketika pas waktu siang dia ingat, kemudian lupa lagi, ingat lagi. Nah itu menjaga keabdolan itu atau menjaga kebaikannya. Kalau pikunnya selamanya nggak usah. Tapi justru kadang-kadang orang yang hilang ingatan kan tidak mesti selamanya kan. Apalagi yang misalkan pikunnya tidak terlalu berat. Tapi tetap. Nah kewajibannya itu adalah berfidyah. Dan tidak harus berqadha. Cukup mengeluarkan 1 kilo beras setiap harinya. Dan bisa diberikan kepada orang miskin. Dan harus diucapkan, saya fidyah ya atas nama Anu bin Anu. Karena tidak berpuasa. Ya, itu diantaranya. Ya. Dan fidyah itu ditasyarufkan atau yang dipakai itu beras, makanan yang menjadi bisa dijadikan sumber kekuatan untuk menimbulkan tenaga, energi ya. Gimana Pak Ustadz kalau berbentuk uang? Kalau bisa berbentuk beras, belikan dulu ke beras. Seperti zakat fitrah itu abdolnya di bentuk makanan pokoknya yaitu di berasnya. Tapi ketika ada tasyaruf, ditashkir menjadi uang, ya itu harus sesuai dengan ketentuannya. Walaupun abdolnya harus diberaskan dulu. Diberaskan dulu. Dan juga orang yang pikun ataupun orang yang sakit tadi tidak ada harapan sembuh, maka hanya mengeluarkan fidyah dan tidak untuk melakukan qadha. Jadi tidak berqadha Bu. Enggak fidyah engkau, qadha engkau. Enggak usah. Cukup fidyah bagi orang yang pikun dan orang yang sakit tidak pernah sembuh sampai tahunan. Ya sampai tahunan gitu kan kapan mau puasanya? Jangankan puasa. Atau istri ya, yang sedang berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah. Kemudian dari istri tersebut kedatangan tamu tadi undang. Biasa kalau ibu-ibu kan ada tamu tadi undang ya, atau menstruasi atau haid dalam agama. Maka itu diwajibkan untuk berbuka puasa dan ini tidak fidyah. Tetapi wajib qadha kalau yang haid. Kenapa berbuka puasa? Oh saya kedatangan tamu tadi undang atau menstruasi atau haid. Itu berarti ada udzur. Wa yajuju fi ramadana li musafir. Kemudian orang yang sedang berpergian dalam hal ibadah atau berpergian kita pulang kampung. Contoh seperti kita pergi mudik ya Bu, kemarin pada mudik ya, Masya Allah ya.
pada mudik satu harapan kita bisa menemui orang tua kita. Dan itu dalilnya sahih. Kenapa? Ketika sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menengok ke sebelah kanan, selesai artinya sholat Idul Fitrinya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, kemudian Rasulullah tiba-tiba kedengaran oleh sahabat dan jemaahnya, jemaah Id, bilang amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya, enggak ada ma'rufnya, enggak. Amin aja. Kalau ma'ruf amin, wakil presiden kita. Ini amin aja. Amin, amin, amin. Enggak ada abah ma'rufnya, enggak. Kali lagi, ya. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadza? Ada apa ya Rasulullah sehingga kau berturut-turut summa amin, summa amin, summa amin?" Ada di sini yang suaminya namanya Amin? Alhamdulillah. Semoga terkabulkan, gitu aja. Ya. Sampai bertanya sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai ashabi, sahabat-sahabatku, barusan malaikat Jibril ya, akan meminta 3 permintaan kepada Allah." Kalau diiklankan cuma 1 permintaan ya. Kamu saya kasih 1 permintaan. Ini 3. Barusan malaikat Jibril, kata Rasul, meminta kepada Allah 3 permintaan, dan ketiga permintaan itu saya suruh mengaminkan. Yang mendoanya atau yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Apakah mungkin doanya ditolak? Ditolak gak? Ya enggak lah. Yang minta malaikat, yang mengaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa permintaan yang pertama? Kata Rasulullah kepada sahabatnya, malaikat Jibril meminta kepada Allah, "Ya Rabb, di hari yang fitri ini pada pas hari Idul Fitri ya. Walaupun sekarang bukan hari fitri ya. Di hari yang fitri ini," kata malaikat Jibril, "jangan kau terima orang-orang dari umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat atau detik ini tidak memaafkan atau tidak saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya." Kata Rasul, amin. Jadi bagi umat Islam ketika Idul Fitri datang, kemudian dengan tetangga atau dengan yang lainnya, kerabat, belum saling memaafkan, maka doanya ditolak oleh Allah. Karena adalah itu permintaan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya walaupun genek atau bagaimana, tetap kita saling memaafkan. Minta maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Ya. Ulah ieu mah, wah nek daun minta maaf ka jelema eta, urang mah teu boga salah ka si eta mah. Gono si eta ditah minta maaf ka urang. Jangan begitu. Dan jangan pernah kita beranggapan bahwa kita tidak punya dosa. Jangan. Itu termasuk orang wah tuh kudu salaman. Wah kita mah gak perlu salam-salaman, gak perlu minta maaf. Kita orang suci, gak pernah salah. Naudzubillahimin. Itu adalah anak buahnya setan mungkin. Ya. Kalau kita berbicara seperti itu, ya. Kecuali kalau bercanda, gurau nggak apa-apa. Kalau sampai ke hati, naudzubillahimin. Makanya begitu. Kata malaikat Jibril yang pertama permintaannya, "Ya Rabb, jangan kau terima doa dan ampunannya dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat ini masih belum saling memaafkan antara sesamanya."
Masya Allah. Meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji dan mulia. Dan memaafkan adalah hal yang paling mulia. Jadi antara minta maaf dan memaafkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Makanya orang Islam mah kalau sudah 3 hari enggak saling sapa, sudah 3 hari enggak saling tegur, itu dosanya sampai mati loh Bu. Gak bakal diampuni. Sok bisa aya nu can patanya. Tanya aya nama, awas ade. 3 hari cek Pak Ustad oge mun Gusti. Ustad ulang mung 3 tahun buru-buru. Ngapoe. Patanya nak. Masya Allah. Awas, hati-hati. Ya hati-hati. Daripada kita nanti dihisab di akhirat lebih berat. Ya, tuh. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab oleh Allah. Kita menyakiti orang lain, kemudian kita tidak keburu, cek bahasa nantinya. Keburu mentaham pura. Kemudian orang meninggal atau kita yang dulu meninggal, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya Rob, saya pernah ya Rob oleh orang atau tetangga tersebut ya Rob, saya dikedip-kedip mata saya ya Rob, sampai sakit hati ya Rob. Kemudian ya balas lagi. Ya kata malaikat, enggak dibalas dengan kedipan ya Rob. Mau amalnya aja ya Rob, ambil. Masya Allah. Ya. Kemudian orang itu menunduk karena amalnya itu habis diambil orang. Ketika dia menengadah melihat suatu bangunan yang luar biasa. Kemudian dia bertanya, "Ya Rob, untuk siapakah bangunan yang megah ini? Sementara temboknya dari mutiara intan berlian, kemudian granitnya juga intan berlian, di bawahnya penuh dengan air susu yang mengalir bagaikan telaga Kausar, di bawahnya itu air madu." Masya Allah. Keraton untuk siapa ini ya Rob? Kata Allah, keraton ini dikhususkan bagi orang Islam yang mau memaafkan dosanya bagi mereka yang berbuat dosa atau dolim terhadap dirinya. Kalau kau memaafkan orang yang telah mendolimu, maka bangunan itu milikmu. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, permintaan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jangan kau terima dan jangan kau ampuni taubatnya istri-istri yang durhaka terhadap suaminya. Ayo. Emang Pak Ustaz, enggak ada gitu suami yang durhaka terhadap istri? Enggak ada hadisnya, Bu. Belum ketemu. Oh, Ustaz pelit cenah gitu. Ustaz pelit. Gak ada Bu, belum. Yang durhaka itu istri sama suami. Makanya kalau sampai pas Idul Fitri, sholat Idul Fitri belum saling memaafkan terhadap suaminya, Masya Allah, maka doa kita, ibadah kita, amalia ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi nggak? Apalagi sang yang mendengkel. Mendengkel apa? Udah 2 tahun nggak dibeliin baju. Udah 2 tahun nggak dibeliin apa? Perhiasan untuk Ramadan. Atau udah 2 tahun nggak dibeliin mukena. Nggak ganti mukenanya. Ya, atau nggak dibeliin celana baggy. Mendengkel. Orang lain olah sholat sunat juga kita mendengkel sama suami. Wah, itu udah puasanya, amaliah ibadah selama sebulan, doanya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Dan peristiwa ini digambarkan oleh Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan Isra Mi'raj. Ternyata ketika melewati neraka, Masya Allah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Ternyata di neraka itu kebanyakan ibu-ibu. Ayo Syah.
Ya. Kebanyakan ibu penuh, ibu sampai berdesak-desakan ibu-ibu pingin masuk neraka itu. Giliran masuk ke pintu surga, di situ laki-laki sedikit. Ai di neraka loba awewe, ibu-ibu kebanyakan. Di surga laki-laki sedikit. Gambaran. Masya Allah. Imbang berlamun gitu aja. Aduh. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Permintaan yang ketiga. Ya Rob, jangan kau ampuni dan jangan kau terima taubatnya, amalia ibadahnya anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya di hari yang fitrah ini. Kata Rasulullah, amin. Masya Allah. Makanya ya sampai 3 hari 3 malam mudik itu satu tujuannya, pingin ketemu orang tua, pingin sungkeman. Dan itu hadisnya kuat. Ternyata mudik ibu itu mendapat pahala, pingin ridho dari orang tua, tak peduli mengeluarkan uang sampai jutaan, sampai puluhan juta, naik berjubel-jubel dan segala macam, yang penting bisa menghadap atau bisa menemui orang tua. Masya Allah, luar biasa ya. Perjuangan itu mudah-mudahan menjadi amalia ibadah. Nah sekarang udah tahu ya keterangannya itu. Nah kemudian ibu berangkat nanti tahun depan mudik dengan tujuan menemui orang tua dan kerabat atau segala macam. Itu pahalanya menjadi 2. Pertama, pahala ibu berkunjung bersilaturahmi menemui orang tua. Kedua, pahala taunya keterangan, taunya ilmu bahwa ini adalah dianjurkan. Menjadi 2 pahalanya. Makanya jangan takut. Orang yang berilmu itu kalau mengerjakan sesuatu pahalanya double. Pertama pahala mengerjakan, kedua pahala mengerti tentang apa yang dia lakukan adalah oh ini keterangannya. Walaupun hadisnya tidak hafal, tapi oh saya pernah dengar, itu menjadi pahala. Ibu ramah terhadap suami, memang kewajiban. Tapi pahalanya ibu, ketika ibu membuat suami itu senang hatinya, maka surga telah menanti. Itu keterangannya. Nanti pahalanya 2. Pertama pahala ibu senyum terhadap suami. Kedua pahala bahwa memberikan senyuman pada suami adalah ibadah. Itu baru senyuman, belum pelukan ibu terhadap suami. Masya Allah ya, luar biasa ya. Tidak ada yang cuma-cuma, semuanya Allah gandakan pahalanya, khusus bagi mereka yang mau bertolabul ilmi. Keun anu tara tolabul ilmi tong bejaan. Kita hiji we pahalana manehna mah. Ai pahala hayang 2 ai nuntut ilmu embung gitu. Tadi. Kemudian orang yang hamil, tahu Bu hamil? Oh pasti tahu dah ibu sok hamil. Saya belum pernah melahirkan. Nah hamil pas bulannya nih Bu, atau pas saat-saat untuk melahir, kemudian di bulan Ramadan. Kemudian orang yang menyusui, nah, di bulan Ramadan. Kemudian dia tidak berpuasa. Kenapa tidak berpuasanya? Alasan pertama, takut badannya sakit. Kalau badannya sakit, bayi yang ada di perut takut terganggu, jadi sakit. Kemudian yang menyusui juga sama, takut badannya ketika badannya sakit, maka air ASI-nya akan menjadi tidak enak ketika akan disusui atau menyusui, sehingga anaknya takut sakit. Itu cukup nanti setelah di luar bulan Ramadan, setelah kuat, setelah bisa melaksanakan kodok, maka cukup
Kodo. Berapa tidak berpuasanya? Sebulan. Ya kodo sebulan. Misalkan tina sabulan teh cokot 3 poe. Satahunan meureun. Ya bisa. Ya, ngana penting bising paeh manten kuduna mah. Ya. Harusnya ketika ada waktu langsung. Tetapi ini ada udurnya dibenarkan oleh syara. Nah, kemudian awas. Alasan yang kedua. Kenapa kamu nggak berpuasa? Ibu nggak berpuasa? Saya lagi menyusui. Saya lagi hamil ini, takut. Nah, takutnya apa? Bukan takut dirinya yang sakit, malah bayinya. Takut bayi saya ini, takut kenapa saya berpuasa. Terus takut, saya kan lagi netein, takut nanti ASI-nya nggak enak, takut anak sakit, tidak menghiraukan diri sendiri, tidak memperhitungkan kesehatan. Maka itu 2, wajib fidyah juga wajib qada. Hafal ya sekarang. Tah kitu aing geus hafal mah. Ya. Itu wajib fidyah, wajib qada. Tapi kalau prasangkanya takutnya diri sakit, kemudian ketika dirinya sakit anaknya ikut sakit, itu cukup qada aja. Tidak wajib fidyah. Tetapi kalau misalkan takutnya yang ditakutkan itu anak saja, tidak menakutkan diri sendiri, maka itu wajib fidyah, wajib qada. Itu bedanya. Makanya segala sesuatu apapun maka sayangilah diri sendiri. Ketika kita sudah sayang terhadap diri sendiri, maka kita akan menyayangi yang lainnya. Karena sifat Rahman Rahim Allah ada dalam diri kita. Ya. Itu. Kemudian bagi orang yang misalkan ketika berpuasa keluar menstruasi atau haid atau tadi. Kemudian setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syafar, Maulud belum membayar qada. Kemudian meninggal dunia. Maka itu wajib dikodokan oleh walinya. Kenapa? Karena sudah ada waktu. Sudah ada waktu untuk berkodo. Misalkan ibu menstruasinya seminggu, 7 hari 7 malam, berarti 7 hari kewajib. Ketika datang Syawal ada waktu kita sehat langsung. Orang lain puasa yang 6 hari. Karena puasa 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal itu pahalanya 1 tahun kita berpuasa. Niatkan aja kita niatnya qada, insya Allah pahala sunatnya terbawa. Kalau punya qada, kalau enggak punya qada ya niat sunat. Tapi ketika kita punya qada, aduh saya masih ada utang 3 hari, sok aja langsung. Ya Rob, aku berniat puasa qada padu karena Allah. Udah gitu aja. Nah nanti insya Allah pahala sunat pun terbawa. Ya, gitu. Atau ibu kalau malas misalkan puasa Senin, Kemis kan sunah. Tetapi karena ibu punya qada puasa belum terbayarkan, sok ya Rob aku berpuasa di hari Senin ini qada karena Allah. Itu nanti puasa qadanya terbayarkan, ibadah sunatnya terbawa. Insya Allah, ya, insya Allah. Kalau misalkan ibu niat puasa sunnah, sementara ibu punya kewajiban, ya kewajiban ibu tidak akan selesai. Tapi ketika ibu melaksanakan kewajiban berqada, insya Allah yang sunnah terbawa pahalanya. Itu ya Bu, serius amat ini. Kesimpulannya, jadi 3 perkara Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan menerima amal seseorang. Pertama, orang muslim sesama orang muslim ketika Idul Fitri atau hari Id tidak saling memaafkan. Yang kedua, dosa istri terhadap suami atau suami yang durhaka. Ya, tuh. Sekali lagi tidak ada
suami yang durhaka. Ini istri. Yang ketiga, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Nah, itu ya. Di pertemuan yang singkat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan.